Hai guys, welcome. Wih, tamu agungnya udah dateng nih. Suhu gue, coach gue, mentor gue. Halo bro. Siap bro, apa kabar bro? Baik. Gimana, sehat? Sehat. Kayaknya background lu asik banget ya, relax gitu ya. Ini sebenarnya ada Kopi, strateginya. iya. Pertama ya memang kita nyantai dengan kopi Rotella ya. Iya, bagus. Flores. Bikin gue jealous terus. Nah, itu dia. Flores Bajawa V60. Yang kedua, maksud di luar ini artinya kalau udah ada tanda-tanda gelap berarti kita perlu berhenti gitu loh maksudnya. Oke. Tes suara ya, suaranya oke nggak? Apa? Suaranya, teman-teman bisa dengar nggak suaranya saya dan Mas Pras? Lebih jernih atau kurang? Kalau ternyata Suaranya jelas nggak? Kalau ternyata putus-putus nanti aku biar ke dalam lagi. Sambil ini ya bro, sambil santai sejenak aja nungguin teman-teman semuanya join. Jadi gua hidupin musik sejenak gitu. Oh, mantap. Lo nya ngopi, guanya ini dulu lah, sebat dulu. Bentar. Tadi saya lihat ada Pak Imam Wijoyo join. Siapa nih teman-teman? Ya, kalau teman-temannya Mas Pras yang sudah join, salam kenal, saya dari Sunil. Kalau teman-temannya Sunil yang join, kenalin ini adalah suhu gue, brother gue, mentor gue, coach gue, guru besar gue, namanya Prasetya M. Brata. Dan hari ini kalau teman-teman yang nonton, yang pengen tahu topiknya apaan sih, justru kalau sama Mas Pras tuh nggak boleh pakai topik. Makanya saya bikin judulnya tuh Let's Think, Let's Talk, dan Let's Do. Let's think what to talk. And talk what we thought. And bagian do-nya lu aja dah. Ya, tujuannya kan gitu loh. Ngomong-ngomong kehilangan berapa kilo? Kayaknya dulu sekitar setahun lebih yang lalu ke sini tuh udah kehilangan berapa kilogram? Six. Dan itu berita baik atau berita buruk? Baik. Gue pakai itu bro, pakai how to say, self hypnosis. Jadi every day gue cuma bangun, gue gini, oh my god, jadi kayak gue tuh gini, I am losing 200 grams a day, I'm losing 200, jadi gue kayak gitu aja bro. Dan itu terjadi, self-fulfilling prophecy. Iya, iseng aja gue coba-coba, lama-lama jadi, even the eating habits jadi berubah dengan sendirinya, gue kaget. Ya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Artinya, bro, menyentuh sampai ke belief systemnya. Karena banyak orang yang lakukan afirmasi, tapi dia tidak sampai belief system. Ya itu percuma saja. Gue juga nggak tahu sih, bro. Sebenarnya gue awalnya mulainya dengan konsep faking dulu. Jadi just say it. Yang penting you feel good aja, feel good dulu. Ya. Gitu. Beliefnya udah berubah tuh waktu itu pas ngomong 300 grams a day. 300 grams a day gue hitung kan, kalau kali 30 hari kan 9 kilo. Udah ada denial, nggak mungkin lalu 9 kilo sebulan. Jadi di otaknya itu 100 grams, tapi ngomongnya 300 grams. Dan itu kurun waktu kehilangan 6 kilo itu berapa lama? Berapa bulan? Terus terang gue nggak monitor. Jadi kalau bisa dibilang maybe
4 to 6 months mungkin. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit mungkin. Dan setiap berapa hari nimbang? Nggak pernah nimbang. Jadi ceritanya nggak pernah nimbang, nggak peduli, Ya. nggak pakai target, jujur. Cuman ngomong aja, ngomong. Cuman mulai nyadar tuh pas teman-teman bilang, bro lu kayaknya kurusan. Bro lu kayak, nah, pas orang pada ngomong itu, gue nimbang. Sebelumnya gue nggak pernah mau nimbang, males. Ya. Karena siapa yang berniat seperti itu dan kemudian nimbang tiap hari, saya tidak akan turun-turun. Oh iya. Itu misterinya di situ. Oke, menarik. Udah nih, udah berapa orang nih sekarang? Oh ya, udah 25 orang. 26. 26. Ya, kalaupun 3 orang juga nggak apa-apa, kita ngobrol terus. Iya, betul. Iya, betul. Cuman kan kayaknya seru aja gitu. Salam kenal bagi teman-teman yang baru datang. Ada Mbak Rusdin, wah dari Sulawesi Barat. Ini Ada tahu Ketum nggak? Basuki. Ya, Iya. Mbak Rus ini ngundang saya pergi ke Makassar dia. Terima kasih undangannya waktu itu ya. Mudah-mudahan KPU Sulawesi Barat ini makin sukses. Siap. Ada mana bisnis 3 jam. Bisnis 3 jam ini apa bisnis 3 jam? Mungkin spa ya 3 jam ya bisnis. Spa itu Salam kemarin kenal. si Pinpin baru ngomong tuh. Surviving, preparing, actualizing. Spa. Itu istilah yang juga didapatkan dari Pak Hermawan Kartaja juga. Jadi di Betul memang. Yeah. Masa sekarang ini ya kita jangan fokus hanya pada surviving, tapi juga mulai preparing dan kemudian actualizing gitu ya. Yeah. Kan Mas Pras ikutan juga kan, yang 9 motivator ikut juga kan? Jadi narasumber juga menurut saya. Ya. Wah, ini banyak sekali yang saya juga kenal ini. Terima kasih sudah bergabung. Mas. Ya. Saya kan sering sharing-sharing kayak begini, IG Live, ngundang teman-teman ngobrol. Itu sebenarnya ada beberapa tujuan saya. Tujuan saya salah satunya adalah makin banyak perspektif yang keluar, makin mudah untuk banyak orang, tinggal lu cocok sama perspektif yang mana, lu tinggal apply untuk kondisi sekarang ya. Kedua, dari situ juga ada yang namanya, kita kebanyakan dibombardir sama berita-berita yang sifatnya mungkin lebih ke pessimism atau lebih ke fear creating news. Nah, akhirnya banyak orang selalu jadinya di victim zone, jadinya kayak seperti yang di salah satu postnya Mas Pras. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar di kepala kita ada pengadilan kita sendiri. Ada pengadilan yang di dalam kepala kita kan, yang membuat kita berkesempatan menjadi korban. Nah, yang saya pengen ngobrolin nih sama Mas Pras, salah satunya nih, dalam kondisi kita sebagai manusia pada umumnya, itu kan selalu terbentur sama 2 pilihan, yaitu gimana kita responnya secara positif atau negatif. Nanti boleh dikoreksi ya. Nah, terus khususnya dalam kondisi COVID ini kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan orang menggunakan COVID-19 sebagai reasoning untuk tidak mau effort ekstra, jadi dia menjadi victim. Atau memang dia dalam konteks yang sangat worried. Dia sangat worried because of the situation yang dia nggak pernah prepare sebelumnya, dia nggak pernah punya mindset yang growth, jadi dia itu bawaannya itu fear-nya itu udah clouded banget. Nah, gimana sih Mas Pras fundamental atau basic tips untuk membuat orang itu learn gimana melihat sebuah situasi, gimana memiliki sebuah mindset yang proaktif towards growth? Gitu.
Mulai nih. Ya, lagi santai. Mulai nih langsung Santai. ya. Ini ada feedback kalimat apa yang diafirmasikan hilang-hilang suaranya. Oh, tadi bro, berarti yang hilang-hilang suaranya. Oh iya. Teman-teman sambil feedback juga ya. Iya. Yohanes G. Pauli. Waduh, Coach Yohanes G. Pauli. Wih, Apa ada kabar? Coach Yohanes, welcome. Oke, jadi dalam perspektif saya, Ah, ini kan sebetulnya startnya itu dari fear, dari rasa takut kan. Awalnya kan kita nggak takut karena dikatakan bahwa corona itu nggak sampai di Indonesia karena kita biasa mengaji, biasa berdoa, biasa makan nasi bungkus, nasi Iya. kucing, jadi kuat itu. Iya. Nah, itu memang masih biasanya itu tahap denial ya. Oh, ada apa sih ini? Nah, begitu sudah ada berita masuk corona itu, kemudian masuklah fear di sana, ketakutan. Nah, yang perlu kita sadari bahwa ketakutan itu ada beberapa macam. Pertama, ketakutan yang benar-benar real fear, karena kita menghadapi satu bahaya yang mengancam jiwa kita. Iya. Jadi manusia itu kalau ketemu sama macan, kemudian di ketinggian takut jatuh, takut mati, itu the real fear. Oke. Nah, ada juga fear yang diturunkan, genetik. Jadi kalau ibu mengandung ketika masa mengandung penuh dengan ketakutan, ada teori yang mengatakan bahwa energi ketakutan itu akan masuk ke bayinya dan itu akan mempengaruhi psikis bayinya nanti ketika dia lahir. Oke. Ada fear yang dipelajari. Nah, yang dipelajari ini adalah fear yang berasal dari lingkungan. Ada berita di medsos dengan redaksi yang sedemikian rupa, kemudian melihat, kiri kanan kok mulai fear, mulai takut. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah keyakinan bahwa ini sangat menakutkan. Nah, jadi dari beberapa macam jenis ketakutan ini yang mau saya soroti adalah ketakutan yang nyata, dan ketakutan yang sebetulnya itu ketakutan atas ketakutan kita sendiri. Jadi ketakutan yang meta sifatnya, meta takut, meta fear. Kalau ketakutan yang sifatnya real tadi, itu otomatis modus beroperasi kita sebagai manusia itu yang akan mengambil alih adalah reptilian brain. Jadi kan kita ini ada 3 jenis brain nih kan, jadi 3 fungsi brain yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Reptilian brain untuk survival, lari, diam, menyerang, feed and reproduction. Kemudian ada mammalian brain, itu untuk merasa, to emote, dan human brain, high order thinking brain. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan tertekan, the real takut, itu reptilian brain yang akan bekerja. Nah, itu alamiah saja. Itu sama, itu apa sih yang penyebabnya? Ya sebetulnya itu alamiah. Nah, yang terjadi adalah ketika bayangan-bayangan apa yang kita ciptakan dalam pikiran kita berupa gambar dan suara itu membentuk satu story, cerita, narasi yang kita ciptakan sendiri berdasarkan referensi-referensi kita sendiri tanpa kita tahu realitasnya seperti apa. Nah, kenapa pawang ular kayak misalnya Panji sang petualang itu kalau bermain-main sama ular kan santai saja, Pak. Santai aja. Dia belum kenal ular itu kan, nggak perlu kenalan. Dia bisa langsung ngambil ular dan dia bisa memegang ular itu dan dia tidak takut dipatok. Karena apa?
Oh, beda sama kita, baru 10 meter ada ular kita udah ngibrit. Nah, betul. apa yang membedakan Panji dengan kita? Bukan dengan kita deh, dengan gue. Karena gue begitu ngeliat ada ular 10 meter, gue langsung kabur. Gue juga takut. Jadi dengan kita cocok. Ya. Padahal kita ini ular berkepala 2, berlidah bercabang ya. Ya. Nah, apa yang membedakan antara Panji sama kita? Karena Panji sudah memahami seutuhnya ular itu seperti apa. Orang yang sudah memahami seutuhnya, itu akan menjadi rileks. Kenapa kita tidak takut malam hari? Karena kita sudah tahu seluk-beluk malam hari, jadi kita sudah tahu cara hidup di malam hari. Kenapa orang yang sudah berbisnis 20 tahun akan lebih rileks daripada mereka yang berbisnis 1 tahun? Karena mereka sudah master in detail. Nah, ketika kita tidak memiliki pengetahuan, understanding detail tentang sesuatu yang kita takutkan, maka sebetulnya kita sedang bermain dengan imajinasi kita sendiri, narasi-narasi kita, dan kita takut atas narasi yang kita buat sendiri. Iya. Apakah ini salah? Oh, tidak, karena ini alamiahnya manusia beroperasi. Iya. Kan yang namanya peta masih buta, peta masih foggy, masih berkabut, ya tentunya tidak bisa membuat kita bernavigasi dengan tepat di teritori. Nah, sehingga yang kita perlukan adalah menyibak kabut itu untuk mulai mengetahui teritori. Sebetulnya COVID-19 ini wataknya kayak apa? Seberapa bahaya? Risikonya seberapa besar? Kan kita kenali, kita ukur, kemudian kita mitigasi. Lalu mitigasi risikonya seperti apa? Setelah kita tahu, oh, watak dari COVID itu adalah begini, gini, makin hari. Nah, ini di sini juga ada persoalan karena ada informasi yang hoax, ada informasi yang sah, yang benar. Nah, disinilah critical thinking kita perlukan. Logik kita perlukan. Tidak hanya berdasarkan keyakinan-keyakinan imani, keyakinan-keyakinan sabdawi, tapi juga logika. Nah, perlu klarifikasi. Oh, akhirnya kita mengambil informasi-informasi yang akhirnya, oh ya, berarti sepanjang kita sudah melakukan mitigasi risiko berupa ini nyuci galon pakai sabun. Iya, gue suka gaya lu kemarin. Ini, wah. Nah, maka itu lo beneran apa iseng sih sebenarnya? Itu lo beneran apa lagi iseng? Itu protokol yang gue ciptakan sendiri di rumah gue. Jadi, itu salah satu bagian dari mitigasi risiko yang gue lakukan. Karena ya logik aja. Lah kalau misalnya tangannya abang-abang itu dia ternyata terpapar COVID, ya kan COVID strukturnya bisa dihancurkan dengan sabun, sesederhana itu toh. Ya udah kita extra effort, tetapi ini adalah premi yang saya bayar untuk keselamatan saya. Ini adalah asuransi saya, salah satu premi saya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya the real fear-nya itu bisa kita tangani. Nah, sekarang tinggal setelah kita menghindar dari bahaya kematian akibat COVID ini, nah sekarang bagaimana dengan bahaya kelaparan, bahaya kalau kita juga apa yang kita takutkan di dalam pikiran kita itu kita identifikasi. Sebetulnya saya ini sedang takut apa sih? Takut kelaparan, takut gaya hidup saya tiba-tiba berturun dan kemudian saya perlu jualan makanan itu menghit ego saya, pride saya. Nah, mana yang sebetulnya merupakan ya inilah kebutuhan hidup atau ya fata morgana hidup. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi sumber-sumber masalah yang bisa kita raba, kita deteksi dari perasaan-perasaan kita sendiri. Apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan. Nah, itu dulu. Jadi, kita harus belajar untuk lebih
tenang, lebih fokus ke dalam perasaan-perasaan kita, agar kita bisa mengidentifikasi. Kita tidak Gue harus. ketakutan. Kita tidak harus. Kita Harus itu butuh. penekanan ya. Kita Harus butuh ya. itu. Harus itu Harus itu penekanan. kan gak ada yang lu kalau mau Gue lupa gue ngomong sama siapa bro. Gue lupa. Iya ya maaf. Oke. Itu jadi memang kita butuh calmness, butuh ketenangan. Ya, Karena apa? Begitu perasaan-perasaan ekstrim seperti takut itu membajak kita, maka pikiran kita lumpuh, bro. Ya. Makanya bukan hanya takut, marah, dan bahkan perasaan fanatik dan jatuh cinta itu juga bahaya, karena dia akan melumpuhkan critical faktor kita. Yes, betul. Makanya kan menasihati orang yang sedang jatuh cinta itu setengah mati, karena pikirannya sedang lumpuh. Bukan setengah mati. Nggak mungkin. Mati-matian. Baik jatuh cinta kepada seseorang, jatuh cinta kepada partai politik, jatuh cinta kepada calon gubernur, jatuh cinta kepada klub bola, jatuh cinta kepada ide, jatuh cinta kepada keyakinannya sendiri. Itu bahaya. Gitu bro. Ya sudah, nah setelah itu, setelah kita tenang, kita bisa step back, keluar dari diri kita untuk melihat diri kita dari perspektif yang lebih luas. Jadi kenapa kita sulit untuk berpikir? Karena kita sedang berkubang di dalam masalah. Nah begitu kita keluar, step back, disasosiasi dari masalah, perasaan kita sudah mulai lebih, jadi kita mengalihkan dari kinestetik, rasa, menjadi visual, menjadi hanya melihat saja. Oh, ternyata saya menghadapi situasi ini. Nah, maka kita bisa memeriksa 8 dimensi matriks hidup kita. 8 dimensi matriks hidup kita. Apa itu? Pertama, makna. Apa makna yang kuberikan kepada situasi ini? Apakah makna ini berguna bagiku atau tidak? Membuat aku powered atau disempowered? Membuat aku empowered atau disempowered? Nah, itu memeriksa makna. Jadi makna kita stay at home, PSBB ini apa? Nah, disinilah kemudian kita perlu memeriksa juga posisi pandang, sudut pandang, ruang pandang, jarak pandang, bidang pandang, titik pandang. Begitu kita bergeser posisi, kita bisa melihat hal yang berbeda. Wah, ternyata gara-gara COVID ini, gue bisa menciptakan kreasi-kreasi telur dadar, bro. Wah, itu. Wah, ternyata sesuatu yang menakutkan ini setelah kita pahami tentang makna kehidupan, oh, ini adalah bentuk cinta Tuhan ternyata. Oh, Tuhan itu kan maha pengasih, giving, dan maha penyayang. Gak mungkinlah Tuhan itu akan menakuti umatnya, ciptaannya sendiri. Tuhan itu pasti mencintai manusia. Nah, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, tercipta di dunia ini, pasti merupakan cinta Tuhan dan punya tujuan baik. Maka corona ini pasti punya tujuan baik. Nah, yang saya tangkap adalah, ya kita berhenti bisa memeriksa kembali yang 8 matriks tadi. Yang pertama, makna tadi. Yang kedua, niat. So, what do I really want from this situation? Apa yang perlu aku perjuangkan? Apa yang aku rindukan dari situasi ini? Apa yang perlu aku wujudkan? Intention. Ketiga, self-identity. So, kalau aku sudah memberi makna seperti ini, aku berniat apa, dan ketika itu terjadi, itu menjadikan diriku siapa? My identity. Oh, saya adalah orang yang mencintai sesama manusia, yang kembali menjadi manusia, tidak beroperasi lagi sebagai
sebagai reptil, tidak beroperasi sebagai mamalian, sebagai asu, tapi sebagai manusia. Saya bisa terhindar beroperasi sebagai zombie. Kalau waktu di 9 pakar kemarin saya bicara tentang jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita step back, terlepas, tercerabut dari sistem yang membuat kita hidup seperti zombie. Kita dipenjara, diperhamba oleh model bisnis, oleh profit, oleh pendidikan yang pabrikan, oleh definisi-definisi kecantikan, kesuksesan yang sangat hedonistik, yang ini, yang itu, ya sehingga merupakan kemanusiaan kita. Nah sekarang kita dikasih kesempatan untuk memikirkan kembali itu. So ada meaning, ada intention, ada self, dan kemudian ada power. Ada kompetensi dalam diri kita. Apa potensi saya dan kompetensi saya? Apakah cara berpikir saya dan skill saya yang 3 bulan lalu itu saya agung-agungkan, sekarang masih berguna atau tidak? Bagian mana yang berguna, bagian mana yang sudah justru menghambat saya? Nah sekarang, saya tidak skillful dalam mengoperasikan online education misalnya. Ini kesempatan untuk kemudian saya belajar tentang itu. Karena itulah teknologi yang bisa kita gunakan, skill yang dapat kita gunakan untuk memberi nilai tambah. Karena manusia itu kan memenuhi kebutuhannya dari nilai tambah, bukan nilai kurang. Kalau kita output kita nilai kurang, mana ada orang yang mau ngasih duit kita? Mana ada orang yang ngasih promosi kita? Mana ada yang mau ngasih proyek kepada kita? So, resource yang kita punya di dalam diri kita, itulah sebagai modal untuk menciptakan karya yang memberi nilai tambah, yang dengan nilai tambah itu kita tukar dengan uang, dengan keselamatan, dengan kasih sayang, dengan perlindungan, dengan pertumbuhan. Nah, power ya. Terus baru others. So selama ini aku bergaul sama siapa? Kalau sebagai pebisnis, selama ini pasarku masih sama enggak? Kalau dulu high pocket money, high pocket customer yang berdompet tebel. Nah sekarang customer yang berdompet tebel itu sudah dalam keadaan yang sangat tercekik. Jadi yang dulu menjadi pasar kita, nggak bisa jadi pasar kita lagi sekarang. Yang dulu bisa jadi mitra kita, mungkin aja ada yang masih bisa, ada juga yang mereka juga struggle dengan dirinya juga. Jadi setting orang-orang yang ada di sekitar kita ini udah berubah. Nah itu yang kita periksa, yang aku perlu berkolaborasi dengan siapa, aku perlu membantu siapa. Apakah hanya abang ojol, tukang beca, terus siapa lagi? Nah kemudian dari aspek dimensi others, dimensi time, kita mau berapa lama kita menangis bersama seperti ini. Kita tangisi juga situasi, kalau nggak kita aware juga ya sama aja. Makanya berapa lama, kapan, kemudian ada aspek dimensi tempat. Mana-mana saja tempat yang perlu aku datangi, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, yang aku perlu hindari. Dan kemudian ada state. State itu adalah gabungan antara mind, emotion, and body. Terutama emotion. Jadi perasaanku, aku butuh perasaan apa dalam situasi seperti ini? Apakah khawatir itu membantuku? Kalau tidak, aku butuh perasaan apa? Perasaan tenang. So, kita manusia yang mampu mengakses kekayaan pengalaman kita di masa lalu dan kemudian mengambil rasanya. Rasa itu modal, bro. Jadi kalau misalnya aku perlu tenang, karena aku tahu sekarang apa yang aku mau, dan aku sudah tahu apa yang perlu aku kembangkan pada diriku, aku siapkan pada diriku, dan dengan siapa aku nanti akan bekerja dan bergaul,
kapan, di mana, nah state-nya apa, perasaannya apa, perasaannya calm, tenang, berdaya, maka aku ambil saja pengalaman perasaan di masa lalu ketika aku tenang dalam keadaan apa. Ya, nggak usah pusing-pusing, tenang ketika di kamar mandi lagi jongkok misalnya, atau lagi duduk, atau tenang di depan ketika membaca di depan kolam ikan. Ambil aja rasanya, diperbesar, kemudian masukkan dalam diri, dan itu adalah model untuk kita melangkah. Karena dengan ketenangan, akhirnya kita bisa berpikir. Borrowing confidence, borrowing calmness ya, borrowing from the past. Ya, itu kekayaan kita. Itulah keuntungan host dari sebuah acara yang ngundang gue itu biasanya nggak usah banyak tanya, gue nyerocos sendiri. Udah, Bu. Sekarang silakan gantian. Gue tinggal switch on doang, selesai udah. Oke, jadi teman-teman yang lagi nonton, yang belum kenal Mas Prasetya M. Brata, jangan kaget kalau topiknya agak-agak berat buat lo pada. Sebenarnya nggak berat sih, tapi buat orang-orang yang belum ngerti, ya mungkin agak berat. Karena kembali lagi, sama kayak cerita ular tadi, kalau lo belum tahu, lo pasti takut. Kalau lo belum ngerti, pasti berat. Jadi, karena lo belum tahu, intinya gitu. Nah, kenapa saya mengundang beliau? Karena pertama, gue mau ketemu sama dia aja, janjian udah setahun, susahnya setengah mati. Kembali lagi, itu bukan susah, tapi memang kebetulan willpower-nya kurang kenceng kayaknya dari gue juga ya. Jadi artinya belum penting kita ketemu. Belum penting kita ketemu. Nah, apa namanya? Thanks Om Sunil, saya 3. Nanti deh gue baca-baca beginian agak distracting. Oke, apa namanya? Gue banyak banget bro yang nge-DM gue, banyak banget yang cerita sama gue, bahkan teman-teman gue itu semua itu rata-rata pada kestak dalam fear zone, pada kestak dalam condition yang istilahnya ya very manusiawi ya, yang tadinya lu punya income suddenly everything stops, you know, and then you start worrying, what will my wife eat, what will my children eat, or what will my karyawan do, you know, that concern ya. Jadi when they talk to me, they bilang, why is it, when they call me itu, orang tanya tuh kenapa sih, you are always happy, you're always energetic, you're always, gue tuh kadang-kadang menjelaskannya susah bro. Kadang gaya gue itu gayanya terlalu ceplas-ceplos, kadang-kadang terlalu mungkin nggak pakai framework yang cukup mudah dipahami, ya kan? Jadi kadang-kadang dengan bicara-bicara seperti ini juga, narasumber-narasumber yang gue undang ini bisa men-sharing framework-frameworknya gimana. Kadang-kadang gue udah terlalu banyak bereksperimen dengan hidup dan mencoba ini, dan gue tipenya kan praktek, repeat, it works, continue, it doesn't work, move, it works, continue, it doesn't work, forget it. Jadi nggak semuanya gue bisa advice hal yang sama. Some people they need to be guided. Some can be creative enough. Udah ditunjukin satu, dia kreatif lah, dia keep growing. Nah, mungkin lebih spesifiknya tadi dari cerita Mas Pras itu yang 8 aspek itu, thank you banget, itu keren banget. Itu adalah steps setiap orang dari proses pemikiran dia yang bawaannya selalu berkekurangan menjadi abundance, benar nggak sih? Abundance mindset tuh masuk ke situ nggak sih? Ya, itu journey to abundance mindset. Kenapa? Karena diawali dengan memahami diri. Jadi dengan memahami makna yang ku beri, intensiku, niatku, kemudian siapa aku, kompetensiku, potensiku, kemudian siapa yang bisa mendukungku dan kudukung, kemudian kapan, di mana, dengan state apa, dengan perasaan apa, itu sendiri kan itu sudah memahami diri sendiri. Kebanyakan kita itu sebetulnya takut itu bukan karena takut sesuatu, karena takut kitanya sendiri takut. Meta takut bahwa kita ini akhirnya akan lemah, akan begini.
Jadi kita sudah menakuti apa yang kita takutkan Betul. terhadap sesuatu. Bukan sesuatu, tapi kita sendiri, keadaan kita sendiri. Maka dengan 8 matriks tadi itu membantu kita mengenali siapa diri kita. Kan Sun Tzu kan bilang kalau lu mau menang ya kenali diri lu, kenali musuh lu, kenali medan lu. Nah, 8 matriks ini, oke. Gue lanjut ya. Teman-teman, ini Bro Sunil sambil melakukan sesuatu. 8 matriks itu meaning, intention, self, power, others, time, world, tempat, role ya, dan state. Nah, ini adalah untuk memahami diri kita. Nah, 8 dimensi ini juga bisa untuk memahami diri orang lain. Nah, setelah itu baru memahami medan, situasi. Itu, Bro. Oke, good. Bro, gue pengen lu share juga yang itu, Bro. Lu share yang itu apa? Kebanyakan dari kita itu gagal menggagalkan kegagalan. Nah, ini kan kaitannya dengan makna. Jadi matriks pertama tadi adalah makna. Kita utak-atik tentang makna. Apa sih fungsi makna? Pertama, makna itulah yang menjadi sumber energi, yang memberikan energi bagi kita, memberikan power. Mengapa Bro Sunil itu sangat nggak lesu kan? Apa? Wah, lincah. Energetik. Itu karena sudah meletakkan, memberikan makna-makna kepada diri Bro, kepada situasi Bro, kepada mimpi-mimpi Bro, bahwa ini penting. Gue penting untuk turun berat badan misalnya. Nah, jadi melakukannya itu dengan happy, dengan playful, bahkan nggak peduli, nggak peduli. Nah, itu kan mirip dengan mengapa kita sebagian orang itu tidak suka naik gunung, sebagian lagi suka naik gunung. Karena yang membuat dia suka, senang, nikmat, bergairah itu sebetulnya bukan naik gunungnya. Oh, naik gunung itu kan nggak enak. Capek, panas, hujan, hitam, debu, bahaya, susah MCK, sinyal susah. Tapi yang membuat dia kemudian bergairah naik gunung itu adalah makna yang dia dapatkan dan dia berikan kepada naik gunung. Wah, naik gunung itu artinya pencapaian buat gua. Naik gunung itu artinya bisa melihat lukisan alam ciptaan Tuhan yang Maha Agung. Naik gunung itu gue bisa dekat sama doi. Naik gunung itu team building. Naik gunung itu latihan leadership gue dan seterusnya. Itulah yang membuat dia tuh menikmati naik gunung. Jadi journey ya. Dia mengidentify journey-nya ya. Journey ada, tapi terutama adalah apa yang dia dapat dan maknanya untuk dia. Nah, maka sebetulnya sumber motivasi itu adalah makna tertinggi kita. Jadi, teman-teman nggak usah manggil para motivator, nggak usah manggil Prasetya M. Brata. Cukup mengeksplor di ruang dalam dirinya, apa sebetulnya makna targetku bagiku, makna pekerjaanku ini bagiku, makna perusahaan ini bagiku. Kalau sudah dapat greng, itu nggak ada yang bisa ngalahin langkah Anda. Betul banget. Benar banget. Nah, itu meaning fungsi dari meaning. Kemudian fungsi dari meaning berikutnya adalah apa? Kok gue jadi lupa ya? Udah terbayang fungsi tadi terus lenyap. Makna. Dari makna habis makna. Tadi coba kembali ke pertanyaan semula apa supaya gue kebanyakan dari kita selalu gagal menggagalkan kegagalan. Oh ya. maka ketika kita sudah sampai kepada meaning terhadap diri sendiri, maka kita bisa membedakan antara kita sebagai being dan kita sebagai doing. Pisahkan antara being dengan doing.
kebanyakan kita kemudian menggabungkan bahwa kita didefine harga diri kita, being kita, didefine dari kelakuan-kelakuan kita. Misalnya kalau kita nggak capai target, oh berarti gue bukan berprestasi, gue berarti harga diri gue rendah. Kalau gue nggak nyetir mobil BMW seri 7, gue cuma Alia, berarti ya gue orang miskin. Apalagi cuma motor, harga diri gue rendah. Yeah. Nah, begitu juga ketika kita melakukan sesuatu dan kemudian gagal, maka periksa apa makna gagal bagi saya. Nah, yang gagal itu saya sebagai being, itu kan bisa terdeteksi dari linguistik yang dipakai. Saya Betul. orang yang gagal. Coba, kalau dia ngomong, saya orang yang gagal. Berarti yang gagal itu being-nya, sayanya. Iya. Padahal yang gagal itu doing saya. Caranya, bukan orangnya. Apa yang saya lakukan, itu membawa saya kepada situasi yang tidak sesuai dengan rencana saya. Itu artinya yang gagal bukan saya, tetapi rencana saya. Bukan saya. Nah, sehingga gagal sejati itu adalah ketika kita gagal memberi makna kepada peristiwa kegagalan yang membuat kita berhenti sehingga kita gagal menggagalkan kegagalan. Yoi bro. Buat teman-teman yang nggak ngerti, lo butuh tuning tingkat dewa untuk itu, oke? Itu bro. Oke. Sambil selipan-selipan ada pertanyaan, gue ikutin ini. Boleh. Ya gue ngikut aja. Pokoknya begitu lu tanya, gue jawab. Iya. Apakah meaning yang kita percayai selalu benar dan harus dipertahankan? Atau apakah itu fleksibel dan dinamik? Ya, tergantung kita juga memandang diri kita ini fleksibel atau dinamik. Yang membuat persoalan keringsungan hidup itu kan ketika kita mempermanenkan sesuatu. Mempermanenkan waktu, menyegalakan tempat, dan mengakukan ke semua hal. Nah, bingung ya? Tunggu bro, diulang. Mempermanenkan waktu. Artinya, gue baru 10 kali ditolak jualan. Terus gue sudah memvonis bahwa diri gue tuh nggak bisa jualan. Iya. Nah, itu berarti mempermanenkan waktu. Kemudian gue nggak bisa jualan komputer. Berarti gue ini sudah nggak cocok jualan apapun. Menyegalakan tempat. Yeah. Padahal gue bisa aja jualan buku bisa berhasil. Jualan seminar bisa berhasil. Yeah. Terus mengakukan segalanya. Bahwa ketika aku gagal, yang gagal adalah aku. Padahal yang gagal hanya tindakan-tindakanku. Dan tindakanku itu bukan aku. Karena aku diciptakan untuk berhasil sebagai being dan mampu mengubah doing. Supaya akhirnya aku berhasil. Coba kalau kita udah katakan, aku gagal. Wah, itu sudah mati. Kita sebelum mati. Kita sudah mati sebelum mati. Sama kayak kita belum apa-apa udah di kepala kita tuh begini, oh iya karena kondisi sekarang ekonomi lesu, pemerintah juga tidak ini, jadi kayak blaming game-nya jalan terus, tapi innovative mind-nya nggak jalan gitu kan? Iya. Ya karena nggak paham siapa dirinya, bagaimana dirinya diciptakan, apa misi dirinya, bagaimana dia beroperasi. Dan menurut gue kayaknya dalam proses, menurut gue blessing, gue nganggap ini blessing ya beroperasi. Gue menganggap ini blessing, gue selalu sharing sama semua teman-teman juga. Kondisi COVID-19 ini memang bukan sesuatu yang harus dianggap enteng, bukan. Kita harus waspada karena ini bisa membunuh kan nyawa taruhannya. Tapi juga dalam proses ini kita menganggap ini blessing, kenapa? Karena kita memiliki space, waktu, where you nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau punya kedainya harus tutup. Istilahnya udah harus accept dulu, learn to accept. Nah, momen ini dipakai untuk self-analyzing.
Getting to know yourself. What is your real mission? Who are you really? What is the meaning of life for you? Nah, ini momen yang seru buat gue. Jadi gue sampai kemarin tuh ada beberapa teman-teman gue juga yang dari US, dari Australia yang memang di negara itu lebih parah, Pak. Lebih parah lagi. Jadi fear-nya itu lebih gila lagi. Tapi what I told them is the same thing. That lu bawaannya, malah mereka tuh maki-maki gue. Indonesia tuh kayaknya nggak peduli banget ya. Nggak bikin lockdown, nggak bikin ini. Lu mendingan cabut aja gini-gini. Jadi mereka lebih paranoid, bro. But I told them, you gotta be cool. You gotta be cool. You gotta learn to be calm. You gotta learn to be cool. Because at the end of the day, nggak semuanya in your control. Tapi knowing, apa bahasa gue kemarin? Oh, the journey of self-discovery is the most amazing journey. Itu yang gue rasain in the last 2 weeks. Ya, ini. Oh enggak, ini kebalik ya? Enggak. Gue baca dulu. Ya terbalik. Menang di dalam, menang di kehidupan. Nah, jadi benar bro. Jadi journey to self itu adalah untuk bikin menang dulu kita terhadap situasi dalam kita. Nanti the outer is a change. When we win the inner game, the outer is a change. The outer can actually reciprocate dengan sendirinya kan? Because cara pandang kita berubah semua. Begitu kita mengubah salah satu, salah dua, bahkan keseluruhan matriks kita, tiba-tiba dunia kita berubah, bro. Yoi, betul. Dunia kita berubah. Dan bagi teman-teman ya, tadi kan pertanyaannya apakah kita perlu memberikan meaning yang benar? Ya, pertama benar, yang kedua berguna. Jangan sampai benar tapi tidak berguna. Kan sifat kita kadang-kadang apa yang kita yakini itu tidak perlu benar untuk diyakini. Makanya kan banyak kita percaya pada hoax. Padahal hoax itu kan salah, tapi percaya dan menggovern tindakan-tindakan dia toh. Jadi kita juga perlu metakognitif istilahnya untuk melihat kembali keyakinan dan meaning yang kita beri. Apakah ini berguna bagi saya enggak? Membantu saya enggak? Memajukan saya atau memundurkan saya? Kalau ternyata ini tidak sesuai dengan ini adalah frame berpikir saya, bingkai berpikir saya 1 tahun yang lalu, kalau saya pakai situasi sekarang itu banyak nggak cocoknya. Kita perlu mendekonstruksi makna-makna yang telah kita pegang, dan kemudian kita mengkonstruksi makna-makna based on friendship to reality now. Itu kuncinya. Nah, sehingga makna itu berguna buat kita. Tetapi aku ini masih bingung. Nah, kalau saya kasih tips sederhana begini, kalau masih bingung, ada keajaiban yang terjadi ketika kita beroperasi sebagai manusia. Manusia itu apa sih misi utamanya? Manusia itu kan hamba Tuhan. Hamba itu bahasa Inggrisnya servant. Servant itu berarti verb-nya ngapain? Serving. Serving. Setelah kita jadi khalifah, jadi leader, kita lead ourselves untuk memimpin journey ke dalam, kita kemudian keluar ngapain? Serving. Dengan serving saja, ya contohnya ini kan, Rotella Coffee Corner ini. Rotella Coffee, Ini lahir dari apa sih? Nggak ada di pikiran gue, outcome gue bikin Rotella Coffee Corner biar gue ntar project gue tuh banyak dah. Nggak ada. Cuma sekedar gue memanfaatkan ruang tamu gue yang idle, kemudian gue kasih konsep Coffee Corner, gue kursus barista, coba. Coach sama trainer ngapain kursus barista, coba. Nah, tetapi dengan itu, gue mampu men-serve lebih baik tamu-tamu gue dari tangan gue sendiri, bro. Akibatnya dan apa? Dan experience-nya beda, bro. Experience-nya. Gue ngasih experience yang berbeda kepada tamu-tamu gue, dan gue nggak jualan di situ. Dan apa yang terjadi? Keajaiban terjadi. Gue tiba-tiba kedatangan orang yang belum pernah gue kenal yang namanya Sunil Tolani, kan? Banyak teman-teman gue, akhirnya bahkan prospek aja, bro, itu ke rumah gue dan kita bicara tentang project.
Kan kebalik itu. Biasanya gue yang ke tempat prospek. Prospek gue ajak ke rumah, gue mau. Kita ngopi, kita ngomongin tentang project, terus gue jalanin. Terus gue banyak dapet project-project dari teman-teman baru gue maupun lama yang datang ke rumah gue. Ada James Gui, ada Jamil Azaini, ada Tommy Wong, macem-macem kan. Itu sebuah bless hanya dari sekedar giving and serving. Nah, kalau kita bingung, kita nggak usah bingung. Apa yang bisa kita lakukan untuk serve people? Ketika itu kita lakukan, nanti alam akan menggiring kepada jalan-jalan yang bernama entah mbuh piye carane, MPC, mbuh piye carane. Itu tiba-tiba kita menemukan jalan, terbuka jalan. Harusnya itu title-nya tadi ya, title topik hari ini harusnya mbuh piye carane. Lebih cocok. Iya, tapi benar. itu kayak title Cocok, seminar kita nantilah. Nanti kita bikin seminar title-nya itu aja. Oke, siap. Itu benar. Pak, untuk mengetahui misi diri kita masing-masing, gimana caranya Pak Pras? Singkatnya aja Pak Pras. Tipsnya dulu. Banyak metode. Metode yang terkenal itu kan yang diperkenalkan oleh Stephen R. Covey itu dalam buku Seven Habits itu. Ketika membangun kebiasaan kedua yaitu begin from the end of the mind. Di situ diilustrasikan bahwa bayangkan kita ini hari ini sudah mati, meninggal dunia. Nah, pada saat kita mau dimakamkan itu ada upacara speech dari 5 wakil keluarga, wakil teman-teman, wakil lingkungan, Pak RT misalnya, wakil agama, Pak Ustadz, Pak Pendeta, Pak Biksu, dan wakil bisnis. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, ya dirutnya. Kalau kita bekerja sebagai tentara, ya panglimanya. Nah, kira-kira 5 orang ini akan bicara apa tentang kita di hari akhir kita? Nah, kita catat sendiri apa yang ingin mereka katakan tentang kita. Apakah kita ingin anak kita misalnya mengatakan, saya terus terang tidak kenal sama ayah saya yang bernama Sindel Tolani ini karena beliau ini pergi kerja sebelum saya bangun dan baru pulang setelah saya tidur. Jadi ya saya mohon didoakan saja ya. Cukup itu saja. Atau dia mengatakan sesuatu dan yang dia katakan pasti merupakan kontribusi kita. Jadi biasanya yang dikatakan itu ada 2. Karakter dan kontribusi. Tidak pernah ada getting. Selalu being dan doing. Having nggak pernah disebut. Ya alhamdulillah. Bukan alhamdulillah ya. Kalau saya berduka cita dengan kehilangan ayah saya yang sudah punya 10 apartemen, 10 mobil, dan 3 kapal pesiar, dan selalu keliling dunia. Nggak pernah disebut ketika kita mati. Yang disebut itu adalah karakter kita. Saya mengenal teman saya, Sunil adalah orang yang setia kawan, yang jujur, yang membantu teman, yang setia kepada keluarganya. Itu karakter. Dan dia senang membantu teman, dia bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang miskin. Itu adalah kontribusi. Itu karakter dan kontribusi yang paling diingat. Maka ketika kita sudah identify masing-masing dari wakil ini, nah kumpulan dari apa yang ingin mereka katakan tentang kita, itu bisa jadi bahan untuk kita menyusun misi hidup, dan itulah panah besar kehidupan kita. Dengan panah besar kehidupan kita tahu bahwa kita nanti ujungnya mau ngapain, dan kita sekarang start dari akhir hidup kita, sehingga hidup kita juga menjadi efisien. Kita mudah mengatakan tidak kepada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan misi hidup kita. Itu, bro. Luar biasa, bro. Bro, dalam kondisi COVID sekarang, bro. Bro, by the way, nanti kalau live-nya mati karena dia 1 hour kan suka shut off. Nanti gue live lagi, maybe another 15 minutes, baru nanti kita shut off ya. Tapi nanti ada break untuk maghrib dulu, ada break untuk pray dulu. Oh ya, oke. Jadi
Atau kita break dulu sekarang biar kalau nggak salah udah pada maghrib, udah pada ini mau sholat dulu. Nanti kita Belum sih, jeda 10 menit terus langsung lagi gitu ya. masih bisa sekitar 20 menit lagi. Atau Oh, kita masih bisa. selesaikan aja 20 menit sampai setengah jam. Atau Oke. begitu Soalnya, kedengaran azan di tempat gue, ya udah gue kasih tahu, yaudah kita bubar dah. Oke, siap. Oke, Bro. Jadi buat teman-teman yang sedang melewati fase yang cukup menegangkan buat dirinya masing-masing, khususnya teman-teman yang merasa dirinya, gue sekarang nggak bisa mikir apa-apa lagi nih. Yang penting buat gue adalah makan dulu nih. Gue gimana caranya cari duit untuk makan. Itu nasihat apa yang Bro bisa share supaya dia lebih calm, Bro? Lebih calm supaya fear-nya itu jangan terlalu mendominate. Kadang-kadang fear itu bukan datang dari diri kita, Bro. Kadang-kadang fear itu teramplifikasi oleh surrounding kita. Ya, itu yang namanya Syukur-syukur. fear yang dipelajari tadi. Learn fear. Iya. Jadi kadang-kadang ada orang yang fear-nya teramplifikasi karena orang tuanya yang terus-menerus yang ketakutan tapi memblaming anaknya atau seorang istri atau adik atau kakak atau bahkan anak. Jadi kadang-kadang itu membuat orang tuh jadi lumpuh, yang tadinya dia mau bersemangat jadi lumpuh. Ya. Setelah kita memahami, ini nyokap kenapa? Nyokap gue online tumben-tumbenan. Halo, mama apa tante ini saya sapa Ibu Tolani, Ibu Shilar, panggilnya Sheila. Ini anaknya nakal ini nih, nanyain saya ini. Nah, jadi kalau kita ini sudah memahami bahwa memang gini, kita ketakutan nggak bisa makan, berarti kan kita butuh cari makan. Tapi cari makan dengan tenang dibandingkan cari makan dengan panik, coba lebih akan berhasil mana? Lebih akan mudah menemukan rezeki yang mana? Jadi gini aja, kalau mau lebih singkat, kita bisa memodel seolah diri kita ini MacGyver. MacGyver itu dia dalam keadaan apapun ketika dikurung, diikat, itu selalu tenang. Begitu dia panik, wah itu terbajak amigdala kita, sehingga pikiran menjadi lumpuh, logika menjadi lumpuh, kita nggak bisa mikir. Maka dia perlu tenang. Caranya apa? Yang namanya takut itu hanya perlu di 4 halin. Yang pertama dikenali, yang kedua diterima, yang ketiga didengar, dan yang keempat diucapkan tri. Sederhana toh? Dikenali, iya gue takut Suaranya nih. Hilang, Mas Pras. Terus, halo? Sekarang gimana? Ada, coba Masih? di itu jangan-jangan ada telepon masuk ke Mas Pras atau WA call-nya lagi hidup. Biasanya suka ini. Teman-teman suaranya Sekarang gimana? Sekarang? Masih? Coba kalau sekarang gimana? Sekarang, halo, tes 1, 2, 3. Jelas. Udah. Saya tanpa ini sekarang. Jadi ada empat cara sederhana. Yang pertama kita kenali, yang kedua kita terima, yang ketiga kita dengarkan, yang keempat kita ucapkan terima kasih. Jadi feeling kita kenali dulu, oh ya gue takut. Nah yang kedua kita accept and embrace, kita terima. Caranya adalah mengatakan,
Ya, Gimana bro, kita lanjut? lanjut. Tadi udah kelar 1 jam tadi itu, bro. Oke. Nah, Jadi kalau 1 jam dia langsung disconnect. sekarang kita ini kan tadi, Buat teman-teman yang lagi nanya sambil lagi conversation saya sama Mas Pras, mohon sabar, nanti pasti dijawab. Khususnya buat Bro Eki, tenang aja, ngikutin aja, lu bakal dapat manfaat. Oke. jadi bagaimana cara kita menangani fear kita? Mudah sekali, intinya tuh memang accept, terima. Kita kenali, kemudian kita terima saja rasanya, dan kemudian kita dengarkan sang rasa itu. Rasa takut, apa pesan baikmu, apa maksud baikmu muncul kepadaku? Tolong ceritakan padaku. Kemudian kita dengarkan di keheningan. Nanti akan cerita, ya supaya kamu dan keluargamu selamat, supaya kamu punya plan, contingency plan, plan A, plan B, dan seterusnya. Apa sih rencanamu? Nah, kemudian setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang perasaan kita itu, baru kita ucapkan, terima kasih ya perasaanku, kamu sudah berkonspirasi untuk membantuku. Nah, ini kan berarti fear yang sehat, penanganan fear yang secara sehat, karena kita tidak mendinai fear kita. Kita tidak dikuasai fear kita, justru itulah cara kita menguasai fear, dengan menerima dan mendengarkan dan ucapkan terima kasih. Nah, dari situ baru kemudian kita berpikir, kalau waktu kita berpikir, wajah kita jangan ke bawah, mata kita jangan ke bawah, tapi mata kita itu menerawang ke atas. Apa yang dapat dilakukan? Apa resource yang aku punyai saat ini? Apa yang aku punyai? Apa yang bisa, apa ya problem yang dialami orang lain, orang-orang terdekatku, orang-orang yang lebih jauh. Begitu kita melihat problem, di situ ada resource, mungkin ini bisa membantu dia. Nggak usah mikir duit dulu, bantu aja dulu. Kayak teman saya itu yang saya beberapa kali ceritakan di Facebook. Dia pengusaha boneka. Otomatis saat ini boneka kan nggak ada permintaan. Tapi kan dia punya barang kain. Apa yang terjadi? Wah, ini orang-orang butuh masker. Akhirnya dia bikin masker, bro. Tapi waktu itu masker kita kan masih N95, masih surgery. Iya, benar. Belum kan, sampai masker kain. Iya. Masker kain itu kan nggak bisa nolak kuman. Tapi apa yang terjadi sekarang? Begitu ada aturan bahwa orang-orang yang tidak terkait dengan medis agar menggunakan masker kain. Otomatis kemudian sekarang permintaannya meningkat. Yang tadinya sekadar untuk memanfaatkan resource yang ada untuk membantu orang, akhirnya dia bisa membantu orang, tapi dia juga bisa jualan dari situ. Nah, jalan-jalan, seringkali jalan terbuka itu baru kelihatan setelah kita action. Film Castaway, Tom Hanks. Mungkin ya ini kan persoalan generasi ya, mungkin teman-teman yang masih muda belum pernah nonton Castaway, tapi bagi yang sempat nonton Castaway, di situ diceritakan ada scene di mana si Tom Hanks ini itu pengen minum air kelapa, dia lihat ada sebuah kelapa, kemudian dia bingung gimana caranya buka ya, dia banting-banting, wah bingung, wah banting ke dinding nggak bisa, dia ambil, wah pokoknya nggak bisa. Makin lama makin berpeluh, dia bisa aja berhenti kan. Tapi apa yang terjadi? Dia lihat ada batu. Nah, kalau itu gue pukul aja pakai batu. Batu dipukul, batunya pecah, bukan kelapanya pecah. Batunya pecah. Tapi begitu batu pecah, pecahannya itu pinggirnya tajam. Nah, ini bisa jadi mata kapak. Akhirnya dia dengan pinggir yang tajam itu berhasil membuka kelapanya dan kemudian dia minum air kelapa dan daging kelapa. Kalau dia tidak berkali-kali mencoba, otomatis dia tidak akan pernah menemukan cara
yang lahir dari action dia, sehingga dia akhirnya bisa mencapai tujuan dia. Nah, barangkali situasi seperti sekarang ini yang kita, mungkin sebagian orang tahu mesti ngapain. Begitu lockdown, seminggu kemudian, Mr. James Gui, teman kita, itu melaunch 6 kelas online. Oh, dia cepat. Nah, tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Tapi kita bisa model orang yang seperti itu. Kita hitung-hitung, waduh, kalau lumayan 40-50 juta bisa dikantongin sebulan dari situ aja. Saya aja kemarin ngadain aja ya lumayan lah. Nah, tapi kalau lagi bingung, ya ajakan saya adalah, ya sudah, apa yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin, itu nanti ketika kita lakukan akan membuka pintu-pintu rezeki kemudian. Betul. Begitu, bro. Thank you Mas Pras untuk insights-nya. Berapa menit lagi Mas Pras untuk kayaknya masih another 15 minutes atau 10 minutes ya untuk maghrib ya? Masih 10 menit. Ya. Oke, so teman-teman yang mau nanya-nanya, feel free to ask. Ini direkam nggak, bro? Direkam. Nanti sama gue download, gue simpen. Nanti gue kirim ke lu. Bisa kita upload ke Facebook atau ke Bisa. Nanti next gue akan bikin kayak semacam, gue memang lagi rencana untuk teman-teman yang gue panggil berapa kali ini ke dalam IG Live ini, memang nanti rencananya gue akan bikin one big seminar lah in Zoom yang nanti teman-teman bisa pada ngisi juga, because itu nanti akan menjadi something yang benar-benar recorded, kesimpan buat semua orang, dan it will be very useful. Ya gue juga dalam kondisi kayak work from home begini, gue juga busy doing my office work, tapi at the same time gue juga keep productive ya, kayak beginilah, sharing kayak begini kan itu saling mengempower ya, saling mengisi. Kebetulan kalau gue sama Mas Pras itu bahasanya kalau bareng sama Tommy Wong itu sama satu lagi siapa? Pak Badra ini apa? Pak siapa? Rani Badri. Iya. Itu kalau bahasanya tuh teman sefrekuensi bareng sama Pinpin kali ya. Ya. Jadi gitu. Cuman ya personally tadi yang Mas Pras sempat ngomong kalau lagi mau mencoba mengenali fear atau menganalisa itu jangan kepala yang nunduk, tapi justru kalau bisa ke atas, ke kiri, ke kanan. Itu ada terminologinya. Jadi motion creates emotion. Jadi kalau motionnya salah, emotionnya yang terlahir juga salah. Jadi kadang-kadang kita harus mengakali emotionnya dengan motion sometimes. Motion kita sendiri. Itu kaitannya dengan teori eye accessing cues di NLP. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu kan mata kita kalau ke kiri atas itu berarti kita mengingat gambar, mengkonstruk gambar, mengingat suara, mengkonstruk suara, kemudian ini feel, kinestetik. Nah, mengapa kalau punya masalah mau cari solusi? Pos. Hai Mbak Uti, ada Mbak Uti. Kalau nggak disapa gue bahaya bro. Oke, terus lanjut. Mengapa kita perlu memahami mata ini ketika kita punya masalah? Karena kan kalau kita sedang dibajak perasaan, kita nggak bisa mikir. Maka begitu kita ke bawah, sebetulnya kita justru sedang mengakses kinestetik, mengakses rasa. Maka kita makin dibakar. Nah, caranya adalah mikir itu kan pekerjaan gambar dan suara. Itu berpikir. Nah, gambar itu mata kita ke atas, suara itu mata kita ke samping. Itulah sebabnya ketika kita meng-create solution in our mind, berarti kita sedang meng-create gambar dan suara, jangan pakai rasa, maka mata kita pas saja ke atas supaya kita terdisconnect dengan perasaan yang akan membajak kita. Itu teorinya begitu.
Thank you, Mas. Ada Mas, dalam waktu dekat ini ada kelas apa, Mas? Jadi teman-teman sambil lagi nyimak di sini, kepada teman-temannya Mas Pras, salam kenal, saya dari Sunil. Mas, dalam waktu dekat ini ada kelas apa? Jangan lupa follow Mas Pras. Ya, kelas saya itu 2-3 Mei, Sabtu Minggu, 2 minggu lagi. Itu Practical Guide to Master Your Emotion. Jadi sebenarnya yang saya share tadi barusan itu sebagian kecil dari materi Mastering Your Emotion. Itu lewat Zoom jam setengah 9 sampai jam setengah 12. Nah, kalau mau daftar, sekalian nggak informasi kalau mau daftar? Iya, hajar. Kalau hajar, mau bro. Daftar, ya. Kalau hajar. mau daftar gampang. 0811. 0811, ini Telkomsel semua nih. 0811 812 813 4. Tunggu, gua ketikin. 0811, terus 812 813 4. Oke. Nah, itu silahkan. Baru 2 hari posternya diluncurkan kemarin, hari ini sudah 20% terisi karena 95 maksimal kuota. Ya udah bilangin sama anak buah lo namanya Sunil jangan dihapus, langsung didaftarin ya. Boleh. Jangan nanti udah 89 udah 90 pas Sunilnya belum kedaftar langsung wah maaf bro, langsung aja lo lock nama gua. Oke. Gitu. Nah, ini di sini saya tidak ada niat apa-apa teman-teman. Saya sendiri memang senang belajar. Mas Pras juga tipe orang yang senang belajar, bukan hanya mengajar. Dan I consider him a very I consider him orang yang benar-benar menjadi panutan gue juga sih. Jadi gue ngajak teman-teman yang punya issues in handling your emotion, take this class. Gue aja yang udah di titik seperti ini, yang bawaannya udah tanda kutip banyak orang bilang udah cukup oke dalam mengendalikan emotion, gue aja masih mau belajar. That means there will be something that you need to learn and grow gitu. There is no ending dalam learning gitu. Minimal kalau dengan diri sendiri sudah selesai, ini modal untuk membantu orang lain. Iya. Yeah. Betul sekali. Oke guys, Pak kayaknya udah cukup nih. Jadi time to prepare for the prayers. Teman-teman juga selamat yang mau maghrib. Monggo silahkan maghrib. Nanti yang belum ngikutin live-nya bisa nonton lagi, masih ada 24 jam bisa nonton. Yang mendapatkan manfaat jangan lupa share sepatah kata atau 2 kata di post feed gue, jadi nanti Mas Pras bisa baca di situ. How much do you value his sharing? And that's it. It's gonna be a blessing for everyone. Thank you for your time, Mas Pras. And God bless you. Nanti kita ngopi online, bro. Mari. Siap, oke bro. Yo, thank you bro. Thank you. Good evening bro. Everybody, thank you so much. Yo. Bye.